Halo sahabat musik sore semuanya, kembali lagi bersama saya Burhanuddin Hans di acara podcastnya Musik Sore kali ini. Dan pada kesempatan Musik Sore kali ini kita sudah kedatangan beberapa musisi dan juga beliau-beliau ini adalah musisi-musisi yang sangat luar biasa ya. Dan di sini di Musik Sore kali ini kita akan sedikit mengupas tentang beliau-beliau semua ini yang sudah hadir ini, tentang genre musiknya, dan mungkin sedikit mengulas juga tentang pribadi-pribadinya dari tamu-tamu yang sudah hadir di sini gitu. Nah, sahabat musik sore semuanya, banyak sekali sekarang genre-genre musik yang mungkin muncul ya sebagai acuan kita untuk bisa menikmati musik-musik yang ada di Indonesia ini. Dan kebetulan yang udah hadir di podcast Musik Sore kita kali ini, kita memiliki genre musik yang sangat berbeda, memiliki karakter musik yang sangat berbeda, yang pastinya sangat menarik untuk kita kupas nanti lebih dalamnya lagi. Oke, dan di samping saya sudah kedatangan dari beberapa musisi yang menurut saya ikonik banget, luar biasa. Untuk itu nanti bisa memperkenalkan diri ya kakak. Di samping saya ada Kak Ansora. Nanti mungkin lebih jelasnya Kak Ansora akan memperkenalkan diri secara personal. Dan ada Kania Aladin, terus ada Om Anov juga, beliau di spesialis di bidang blues nih. Dan pas awal saya ketemu melihat Kak Ansora sendiri, saya udah jatuh cinta nih dengan penampilannya ya. Dan berbeda dengan penampilan musisi-musisi lainnya gitu. Oke Kak Ansora, nih mungkin saya akan bertanya satu persatu dulu ya Kak. Mungkin saya ke Ansora dulu. Kebetulan Kak Ansora sendiri kan ada beberapa launching dan rilis lagu baru ya. Nah gitu. Terus mungkin secara personal nih saya akan menanyakan, ini Kak Ansora ini kan berbeda dengan musisi-musisi lain, dengan penampilan ini seperti Alp nih. Dan saya sangat terkesan gitu dengan Kak Ansora. Bisa diceritakan mungkin sedikit tentang Kak Ansora sendiri biar audiens Musik Sore ini paham gitu. Oke, Asora tanpa N. Asora ya. Asora. Oh Asora, mohon maaf Asora. Oke. Right. Berbedanya gimana? Jujur li mungkin berbeda dengan penampilan biasa pada umumnya ya. Nah itu ikonik banget buat saya pribadi sih, dan saya sangat terkesan juga. Dan apa sih yang mendasari Kak Asora itu sendiri? Oke, sebenarnya saya setengah manusia, setengah elf. Setengah manusia, setengah elf. Oke. Bisa berarti benar, bisa berarti salah, itu terserah persepsi masing-masing. Terserah persepsi masing-masing. Tapi ketika ada misalnya Peter Parker, selalu ada Spider-Man. Spider-Man, betul. Nah, ini alter ego saya, nanti ada kehidupan yang di luar ini, ada sosok yang lainnya. Oke, but anyway, saya sebetulnya journey ini di musik, betul, merupakan selain memang passion, juga itu tempat karena menurut saya musik itu bahasa yang universal. Betul, bahasa yang universal banget. Dan ya. Dan saya tergolong introvert sekali, tapi suka mengobservasi khususnya tentang emosi dan perasaan manusia. Betul. Jadi terkadang dan latar belakang saya memang ada background mental health. Terkadang people with those kind of things cenderung tidak bisa menyampaikan, mencurahkan perasaannya secara langsung, meskipun mungkin, pada inner circle kita yang kita percaya, karena bukannya tidak mau dijudge, tapi kita nggak mau mengecewakan atau menyakiti mereka gitu. Betul. Nah, musik salah satu bahasa yang semua orang di bumi ini memahaminya, walaupun kita menyanyikannya dalam literasi berbeda-beda. Betul. But when it connects to your heart, itu menjadi suatu teman. Gitu. So I think in a way for me itu sebenarnya untuk to heal myself, and also I would like to know and to tell di insan dunia kalau ya you're not alone gitu dalam menghadapi sesuatu apapun. Dan why Elven? Karena saya
Did you watch Lord of the Rings, right? Wih, suka. Yeah. Suka banget. Lord of the Rings. Saya saudaranya Arwen, bukan. But anyway. Yeay. Saudaranya ya, saudaranya Arwen. Jauh-jauh long Yeah. time ago, right? So you know my age is actually like 100.000 sekian. Wih. tapi begini, maksudnya mereka itu berjalan bersama-sama dengan makhluk yang berbeda-beda, tapi memiliki misi yang sama. Betul. Gitu. Nah, ini tuh saya juga mengartikannya, bagi saya di musik ini lebih baik berjalan bersama dibanding sendiri gitu. Walaupun kita mencari kesuksesan ya, I feel like together itu lebih enak gitu jalannya. Yeah. Dan apalagi menggabungkan dari semua karakter atau genre di musik. Betul. Karena tidak musik itu bukan suatu yang harus dikotak-kotakin. Betul. Meskipun memang ada genre yang banyak, betul. tapi it doesn't mean that we have to stay on that line di mana kita nggak bisa collab sama misalnya sama instrumentalis gitu. Betul. Atau sama blues ketemu sama alternatif Alternatif, misalnya, ya. atau pop gitu. Jadi why not gitu. Dan ketika kita menggabungkan itu menjadi suatu bumbu yang lebih berwarna. Betul. Menjadi sebuah warna musik ya, yang nanti menghasilkan sebuah karya juga yang luar biasa kalau misalkan tergabung gitu. Yeah. Oke, nah itu definisi dari Kak Azora ya. Mungkin sekarang kita akan ke Kak Nia nih, Kak Nia Aladin. Nah ini masih penasaran juga saya kan. Aladin itu identiknya dengan sosok seorang pemuda dengan pakaian Timur Tengahnya gitu nih. Sedangkan ini kan beliau sosoknya cantik nih, Kak Nia Aladin. Nah Kak Nia, kenapa ada Aladinnya nih? Oke, perkenalkan dulu, nama saya Nia Aladin. Aladin itu dari nama bapak saya. Jadi dari bukan nama bapak. Nama panggung yang di-create itu enggak. Benar-benar dari orang tua ya? Iya, dari nama orang tua, Rashid Aladin. Ini Aladin. Luar biasa. Betul. Oke, Kania, mungkin untuk Kania sendiri ini peran Kania ini di sini sebagai apa nih? Jadi saya itu sehari-hari adalah pemain harpa dan pemain biola. Betul. Nah, saya juga punya jalur musik sendiri juga, bikin single sendiri juga, dan aktif di pendidikan juga. Jadi guru musik dan art. Jadi udah sepaket tuh hidupnya gitu. Nah kita tuh punya visi misi yang sama, yaitu pengen punya karya. Nah, betul. Selain karya solo, tentu juga pengen punya karya kolaborasi kan, biar kita fleksibel dan bisa eksplor kemana aja, lebih luas lah. Kita bereksplornya, iya betul. Pada suatu hari bertemulah kita di satu event secara nggak sengaja. Betul. Ngobrol-ngobrol, iya pengen punya karya banyak, pengen punya karya yang banyak juga. Akhirnya udah kenapa kita nggak collab aja nih, gitu. Akhirnya setelah rekaman, terus ngumpul sama-sama ngobrol, akhirnya terbentuklah ini, gitu ceritanya. Luar biasa, oke. Nah dari Kania sendiri kan lebih ke tadinya saya pernah dengar nih sekilas tadi sempat ngobrol juga di belakang bahwa secara basic beliau tuh dari hukum juga katanya. Dan anak Bandung juga. Bandung juga gitu. Nah, kenapa tiba-tiba sekarang justru lebih menekuni ke dunia musik itu sendiri gitu? Sebenarnya aku tuh main musik udah dari kecil. Dan menurut aku untuk jadi musisi tuh jalurnya nggak harus melalui sekolah musik. Betul. Selama kita punya keyakinan dan keteguhan sama diri sendiri, karena dari kecil udah main musik, masa ya kuliahnya musik lagi pada saat itu. Jadi makanya aku pengen punya jalur yang lain di bangku kuliah, yaitu ambil hukum. Walaupun pada kenyataannya walaupun tidak menjadi praktisi hukum, tapi at least jadi warga negara yang menghargai dan mentaati hukum. Karena apapun kehidupan kita, kiri kanan atas bawah, kita berhadapan dengan hukum kan. Gitu. Dan tidak juga bisa dilepaskan begitu saja. Di dunia musik ini pun juga ada hukum-hukumnya lah ya, mulai dari kontrak apa segala macam, kalau mau perform, kalau mau recording semua kan ada aturannya. Jadi at least aku menjadi warga Indonesia dan musisi yang meresapi, menghayati dan taat hukum. At least hukumnya tetap pakai. Dan dunia hukum itu, dunia kampus itu juga yang bikin aku membooster karir musik aku sih sebenarnya. Mulai dari panggung-panggung kuliah, panggung-panggung kampus, ketemu banyak musisi, main di kampus orang lain, fakultas lain, itu memperluas relasi networking dan ya eksplorasi itu gitu. Jadi tetap kok walaupun nggak dipakai, tapi tetap kok saling
bahu membahu. Saling mensupport ya, secara gitu. tidak langsung gitu. Oke, tadi kita sudah memperkenalkan sekilas tentang Kak Nia nih. Nah, sekarang mungkin kita akan gilirannya ke Om nih. Boleh Om mungkin sekilas memperkenalkan diri, dan saya pun sendiri ini serasa tidak asing ketemu beliau ini. Kayaknya beliau emang sudah senior nih di dunia permusikan ini. Boleh Om sedikit memperkenalkan diri supaya para pemirsa di Musik Sore ini lebih tahu detailnya tentang Om nih, Om. Halo, nama saya Anov Blues One. Oke. Apalagi mau ditanyakan? Banyak Om, masih banyak pokoknya. Nah, Om Anov nih, Om Anov ini kan beliau ini spesialis di bidang blues ya, dan bahkan tadi sempat berbincang juga banyak sekali prestasi-prestasi yang beliau dapatkan yang mungkin kadang saya pikir ini tuh di luar nalar pikiran saya juga gitu. Bahkan Om sendiri pernah dapat awards ya Om ya? Iya, di tahun 2022 dan 2023 di nominasi kategori blues AMI Award. Luar biasa ya Om. Nah, tepuk tangan ya buat Om. Itu prestasinya udah luar biasa juga, nominasi blues bahkan gitu. Dan Om sendiri sampai sekarang itu kan masih aktif ya Om di dunia mengembangkan musik blues. Terus menciptakan lagu-lagu juga nggak Om? Iya. Lagu. Jadi selain menciptakan lagu-lagu, saya juga menciptakan alat musik. Alat musik. Nah, contohnya gimana Om? Alat musik yang saya buat ini berasal dari cangkul. Cangkul. Jadi, cangkul itu kan. Jadi cangkul itu kan di seluruh Indonesia sama tuh bentuknya kan? Sama. Iya. Jadi misi yang saya bawa adalah blues ala Indonesia. Blues ala Indonesia. Iya, ala Nuswantara. Gitu. Dengan media alat musiknya cangkul. Iya, dari cangkul. Nah, mungkin saya agak penasaran juga Om. Itu cangkul itu kan yang saya tahu itu sebagai alat untuk kayak berkebun atau bertani di sawah ya. Sedangkan mungkin tidak ada not-not di dalamnya gitu. Itu untuk ininya Om mengandalkan intuisi pribadi atau gimana Om? Jadi alat musik gitar cangkul ini sebenarnya balik ke zaman primitif awal dari alat musik. Jadi dimainkan kita memakai slide. Iya. Iya seperti itu. Itu seperti kayak instrumen zaman dulu tuh. Iya. Menggunakan berapa senar Om? Satu senar. Iya. Oke. Nah, dari alat musik yang berupa cangkul itu sendiri, apakah bisa dikolaborasikan ke lagu misalkan, atau hanya sekadar memunculkan sebuah nada aja? Jadi bisa dimainkan secara ritme, secara melodi, dan sebenarnya bisa di genre musik apa aja gitu. Bisa ya? Iya. Jadi cerita sedikit, gitar cangkul ini ada dua. Ada dua, misalnya package-nya kan. Kalau harmonika kita butuh sampai sekitar 14 harmonika kan sama crash. Kalau gitar cangkul ini cukup 2, semua bisa di-tuning nanti. Disesuaikan. Nah, untuk si Om sendiri nih mengenai gitar cangkul ini kan saya juga baru dengar, baru tahu malah tadi pas dengar dari Om. Ini menjadi nanti kan ketika misalkan ada yang pakai juga atau misalkan ada yang menggunakan seperti itu apakah hak ininya? Haknya. Haknya ciptanya itu kembali. Ya kemarin teman-teman juga pada ngingetin ya, memang rencana dalam waktu dekat ini hakinya mau saya urus. Betul. Nanti. Itu Om, alat musik itu sendiri kan lahir berdasarkan ide sama gagasan dari Om, murni dari intuisi pikiran Om gitu. Mungkin seandainya, kadang kan sempat juga model ada pengakuan dari siapa, gak ada niatan gitu Om untuk dipatenkan haknya gitu. Sesegera mungkin. Betul, harus Om, karena Indonesia sendiri ya Kak, sebetulnya banyak melahirkan seniman-seniman yang luar biasa, dan jangan sampai seperti sekarang yang udah Om lahirkan itu diakuisisi sama orang lain gitu kan, sayang, diklaim sama negara lain gitu. Itu murni jerih dari pemikiran kita, itu adalah harga yang mahal, mungkin tidak bisa diukur secara finansial gitu. Yang mana setiap orang ya tidak bisa berpikir seperti itu gitu. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang punya nilai seni yang luar biasa yang bisa memunculkan itu gitu Om. Oke, nah tadi sekilas tentang Om gitu Om, ada yang tambahin Om? Apa? Ada yang ditambahin mungkin?
Cukup sih. Cukup sih, oke. Nah, tadi sekilas tentang Omnya juga, mungkin sekarang akan saya tanya secara keseluruhan nih, dan menarik juga nih. Saya menariknya tuh sudah berapa lama kah ada kolaborasi seperti ini dengan 3 genre yang berbeda bergabung dalam satu karya nih? Mungkin siapa boleh? Dari Kak Azora mungkin boleh. Sejak 1 Januari 2024. 1 Januari 2024, luar biasa ya. Perbincangan awalnya, terus kita ketemu November ya, November? Iya, baru ketemu nih kita bertiga di satu. Awal ketemunya gitu. Ini juga nggak sengaja. diketemuin oleh siapa? Kita dipertemukan oleh seorang teman kita yang namanya Gina. Terima kasih Gina sudah mempertemukan kami. Terima kasih buat Gina ya. Oke. Gitu. Jadi kita awalnya jalan masing-masing, nggak sengaja ketemu satu tempat. Betul. Nah, disitulah timbul ide. Kita collab yuk. Collab. Dan akhirnya berjalan sampai sekarang. Berjalan sampai sekarang. Oke. Nah, ini kan menyatukan dari berbagai genre yang berbeda ya, dari Om sendiri, dari Kak Nia, dari Kak Azora sendiri. Ada kesulitan nggak? Atau tiba-tiba langsung klop gitu? Atau ada penyesuaian dulu selama beberapa bulan kah? Gimana gitu? Karena visi misinya sama, pengen punya karya masing-masing, jadi kita mungkin sama-sama menurunkan ego masing-masing. Betul. Tahu kalau mungkin nggak semua maunya kita bisa dipenuhi di collabs ini. Dan kita juga lebih santai, lebih ngalir. Ya, sambil ngalir aja gitu ya. Iya, bukan berarti nggak pernah beda pendapat ya, pasti ada. Tapi karena visi misi awalnya ini yang lebih kuat, jadi ya kita nggak mau kalah sama ego masing-masing. Betul. Jadi sayang banget santai, ya. Sayang banget ya. Oke. Nah, mungkin itu kan relatif singkat ya. Kalau menurut saya relatif singkat, tapi udah ada sebuah karya gitu yang udah muncul. Itu hal yang luar biasa buat saya pribadi, mungkin buat teman-teman juga semua ya. Ini adalah hal yang sangat luar biasa gitu, dimana mungkin tidak semua orang juga seperti yang saya katakan bisa melakukan hal ini, karena emang lahir dari jiwa-jiwa seni yang emang secara basically beliau-beliau ini udah luar biasa gitu, sehingga pertemuan ini mungkin seperti Kak Azora tadi bilang, ini udah jalan semesta ya, jalan semesta kan, bener kan, udah jalannya semesta untuk bisa bertemu, untuk bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Dan feeling saya sih bakal wow gitu. Amin. Dan kita tuh sering loh kan ketemu orang di mana gitu. Kita collab yuk, tapi cuma ngomong aja. Itu hanya sering banget kan. Iya, terus nanti gitu ya. Hilang atau nggak sibuk masing-masing. Betul. Niat ada tapi nggak ada sesuatu yang men-trigger kita tuh sama-sama. Nah, ini kayaknya ada terus ya. Ada terusnya. Trustnya langsung kebangun ya kayak. Ya, mungkin karena sinergi ya. Sinergi, betul. Saya percaya akan suatu energi manusia itu kan, ketika misalnya cocok, ya udah klop aja gitu. Kayak misalnya when we see each other the first time gitu ya, terus kayak emang sinergi, ya udah dengan izin semesta. Betul. Itu lancar aja gitu, dan langsung kebentuk ya. Langsung kebentuk. Nggak perlu banyak penjelasan. Betul. Nggak perlu banyak penjelasan. Dan kadang tuh tanpa ngomong juga kayak kita udah tahu gitu. Saling memahami gitu ya, saling memahami gitu. Jadi awal-awal kan kita mulai kapan ya? April mulai ngerekam ya. Garap tuh April. Sebenarnya kelar itu Juli ya. Juli. Serius 1 bulan. Juni, Juli, 4 bulan ya, keren ya. Sedangkan kan mungkin sebelumnya juga belum tahu karakter masing-masing secara langsung gitu kan. Tapi kembali lagi kata Kak Azora itu jalan semesta yang menyatukan, dari sisi chemistry-nya pun langsung udah udah saling menguatkan gitu ya. Dan menariknya kami membuat EP ini, lagu-lagu ini dengan metode yang paling simple. Betul. Jadi ibaratnya kayak home recording gitu ya, itu yang kami lakukan. Betul. Dan Mas Anof bisa bercerita sedikit. Ini kita rekamnya hanya lewat handphone. Iya. Oke. Luar biasa ya. Oke, gimana Om Anof? Penjelasan singkatnya. Oke. Jadi penjelasan singkat nih dari Om Anof yang mungkin nanti bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman musik sore semuanya, karena karya ini di recordingnya pakai handphone katanya. Di rumah lagi. Di rumah. Kok bisa Om nih? Kenapa bisa? Ya kan bisa.
berawal dari keterbatasan. Keterbatasan, betul. Ya, jadi pada saat saya mulai aktif lagi di 2019, waktu itu kan saya melihat di dunia industri kan sudah bebas merilis. Merilis, betul. Akhirnya saya buat lagu blues Indonesia saya, rilis, terus saya coba daftarin AMI, itu masuk. Betul. Di situ tadi saya cuma hanya saya mau punya karya, terus saya tanya ke seorang sound engineer yang mengerti ini hasil yang saya buat bagaimana. Masuk ini Nov, aman. Ini kan masuk kami. Oh, mulai dari situ saya jadi praktisi pakai HP. Terus kenal lah sama Azora sama Nia. Ya awal HP, yuk kita coba dulu yuk. Gitu. Tapi pas coba itu ada nggak kesulitan Om, atau ada nggak misalkan kendala dulu gitu atau apa gitu? Kendala-kendala ada, cuman semua bisa diatasi. Secara teknis ada. Paling ya, secara teknis gitu. Ada. Oke. Tapi di sini kelihatannya Om nih yang lebih mungkin sebagai kalau penasehat ya, dan juga lebih seniornya gitu. Senior umur. Segala halnya gitu, dan kayaknya Om Anof ini sebagai pengendali dari semuanya nih gitu. Dan ini kan yang menariknya Om dari genre blues gitu, Kak Azora dari apa tadi tuh? Alternatif ya. Ada nggak kesulitan Om untuk mengkolaborasikannya dari sisi ini? Sebenarnya nggak ada kesulitan. Nggak ada ya? Karena sih menggambarkan musik blues itu sebenarnya ya sebenarnya jiwa sih. Jiwa ya. Kembali lagi ya. Memang saya menyukai blues yang di luar di luar ya, di luar. Yang 12 bar apa segala. Tapi balik lagi sebenarnya sih blues itu jiwa. Betul. Jadi karena saya juga dengar semua musik gitu kan, jadi pas kolaborasi ya bisa ngalir. Bisa ngalir, langsung bisa klop aja mungkin secara ini ya. Iya. Karena trustnya udah kebangun sebetulnya. Iya, karena menurut saya musisi-musisi, teman-teman yang bermain musik yang sudah asik, sudah enak, itu sebenarnya semua ada bluesnya. Azora ada bluesnya, Nia ada. Oh, semua unsurnya ada bluesnya. Iya. Gitu. Mau nadanya kromatik kayak mau pelok. Secara ini ada bluesnya gitu. Iya. Unsur-unsurnya ada gitu. Oh ya, dan sedikit cerita ya. Oh iya. Promo sedikit. Saya punya band yang sudah rilis, nanti akan persiapan lagi, itu menggabungkan antara nada pelok dan nuansa blues. Nuansa blues, oke. Iya. Luar biasa, dan ini mudah-mudahan segera rilis ya. Iya, nama bandnya Java Blues One. Nama bandnya Java Blues One nih dari Om Anof sendiri. Nanti di selanjutnya saya juga akan ngajak kolaborasi nih. Nih harus Om, harus Om. Iya. Karena nanti mungkin penggabungan dari semua unsur jenis musik juga gitu, dan semua karakter ikoniknya beliau-beliau ini nih. Iya. Dengan harfanya, dengan Queen Alt-nya luar biasa. Itu dia. Luar asik biasa. Jadinya. Queen Alt-nya Azora nih. Dan mungkin ada pertanyaan buat Kak Azora sendiri. Ini ada tema yang disampaikan dari rilis albumnya ya, manusia, dunia, sama semesta ya. Iya. Nah, apa sih yang mendasari dengan tema itu sih Kak? Manusia, dunia, semesta itu sebenarnya ada 4 lagu di mini album ini. Jadi bercerita tentang kumpulan emosi yang dirasakan oleh manusia. Betul. Dan manusia hidup di dunia. Dan semua itu gabungan dari energi semesta. Energi semesta. Oke. Dan memang lagunya ini ketika dibedah lagi, ada satu lagu yang memang berbicara tentang keindahan semesta. Ada 2 lagu berbicara tentang emosi dan perasaan manusia yang involve dengan percintaan dan kehilangan. Kan pasti ada lahir, ada kehilangan ya, pas dia meninggal atau ditinggalkan. Betul. Itu menghasilkan suatu kepahitan, kepedihan, duka. Lalu ada juga tentang keharmonisan dunia. Makanya artinya sebenarnya luas sih, dan tergantung dari perspektif yang mendengarkan. Dari sini kita mencoba storytelling gitu, dari kumpulan perasaan manusia
itu yang bisa membuat dunia ini harmonis atau hancur gitu. Oke. Pada intinya. Oke. Nah, ya, itu kan mungkin harus butuh pemahaman ya, dan itu hanya orang-orang yang mungkin paham tentang arti dari tema itu sendiri gitu, dan makanya di sini Kak Azora sendiri mempresentasikan arti dari manusia, dunia, dan semesta itu sebagai bukti bahwa mungkin semua perasaan manusia itu muncul di sana ya gitu. Iya betul. Oke. Dan jawabannya sebenarnya hanya satu. Apa kira-kira? Apa tuh? Kita semua butuh dalam mencapai mimpi ya, menggapai mimpi atau menjalani hidup itu satu, hope. Harapan. Iya. Oke. Harapan berarti ya. Hope. Oke. Jadi apapun itu, dalam kondisi apapun selalu have a little hope untuk ya terus melanjutkan journey teman-teman gitu ya. Terus melanjutkan harapan-harapannya gitu, impian-impiannya. Biasanya gitu. Misalnya kayak Nia gitu kan, kita semua punya satu misi, pengen punya karya. Betul. Gitu ya. Dan itu ya yang sebenarnya mempertahankan kita ya harapan itu. We have hope, dan one day pasti kita akan achieve our dreams. Jadi dreams atau mimpi kita tuh valid sebenarnya. Kalau if you have hope in it, pasti mungkin kalau misalnya kita memanifest itu ya kayak saya pasti bisa gitu. Of course kalian akan bisa gitu. Cuman gimana komit dengan itunya dengan, gitu, yang dengan hope-nya itu sendiri gitu, betul. Ininya gitu, durasinya bisa jadi fast track, instan, tiba-tiba ter-achieve, bisa jadi mungkin satu manusia membutuhkan yang lebih lama waktunya. Iya, prosesnya gitu. But if you still have hope and believe in it, pasti itu tercapai. I believe in that gitu, dan we all believe in that despite of apapun feedback dari yang kami terima gitu ya. Makanya dalam hal ini kita membuat literasi yang mungkin agak dalam tapi dengan kemasan yang sangat minimalis. Oke. Iya, karena seperti saya tadi pelajari dulu gitu tentang Kak Azora, itu literasinya kata-katanya dalam semua gitu, yang mungkin kalau sebagian orang orang yang kurang paham tentang literasi itu mungkin akan agak sedikit bingung ya Kak Azora, mohon maaf gitu. Tapi ketika langsung berhadapan dan langsung berbicara dengan Kak Azora sendiri, ternyata itu akan menjadikan buat saya pribadi gitu. Saya justru memahami gitu. Ternyata di balik itu sendiri, cuman mungkin penyampaian bahasa Kak Azora itu lebih ke hatinya Kak Azora sendiri gitu yang disampaikan gitu, inner beauty-nya Kak Azora yang ngomong seperti itu gitu. Betul, seperti itu. Nah, mungkin dari Kania sendiri gitu, ketika sudah sekarang bergabung dengan Kak Azora, apakah yang Kania rasakan gitu secara karya nih? Apakah udah ngerasa puaskah atau masih belum secara perfect ininya gitu? Apa gimana mungkin? Kalau aku jujur jadi merasa lebih kaya lagi. Secara musikalitas ya, pengalaman tambah banyak. Terus melanjutkan yang tadi Azora bilang, harapan ada. Terus aku mau nambahin dikit, konsisten. Betul. Kita juga nggak selalu berhasil, kadang gagal. Gagal tuh nggak apa-apa, terima aja. Terus gimana cara kita mau bangkit dan coba lagi? Nggak kapok-kapok gitu kan? Iya, jangan kapok ya intinya. Dan kalau setiap kali abis bikin karya tuh aku nggak pernah ngerasa, bukan yang nggak ngerasa puas, bersyukur banget, tapi selalu ada di kepala aku itu abis ini mau apa lagi ya, gitu dong. Betul. Jadi ya kita nggak akan stop sampai di sini aja yang pasti. Ya pasti kita akan terus bikin apa lagi gitu, bikin karya lagi. Kalau dari aku sih itu. Iya, oke. Nah, itu mungkin poin yang saya tadi garis bawahi dari Kak Azora itu, setiap manusia itu punya harapan dan punya mimpi gitu. Dan yang pasti mimpi setiap manusia itu akan tercapai. Amin. Akan tercapai. Nah, saya pun menjadi semakin karena wajar mungkin setiap manusia itu punya harapan dan juga punya mimpi, karena kita punya mindset yang berbeda-beda tentang arti kehidupan ya, arti kehidupan gitu. Bahkan saya pribadi punya harapan, misalkan
seperti ini yang mungkin tidak bisa dipahami oleh orang lain gitu. Tapi dengan punya keyakinan yang sama Kak Azora tadi bilang, saya terasa termotivasi bahwa apa yang nanti akan saya impikan saat ini akan tercapai juga. Amin, gitu. Pasti ada jalan. Iya, pasti ada jalan. Mimpi apa tuh Mas Burhan? Kalau saya sebetulnya untuk masalah mimpi itu banyak ya. Seperti aduh, seperti apa? Aduh, ini kayaknya langsung diramal nih sama Kak Azora nih. Karena Kak Azora ini dari dunia lain ya. Oh bukan dunia lain, bukan. Dimensi lain. Dari dunia help nih. Banyak sekali mimpi yang mungkin kayak saya sendiri sih orangnya cenderungnya tuh kayak sensitivitas terhadap orang lain tuh sangat kuat ya. Sangat kuat sensitivitas terhadap orang lain, bahkan mungkin kadang sedikit bisa merasakan apa yang orang lain rasakan gitu, tentang perjuangannya, tentang mungkin jatuh bangunnya beliau gitu terhadap ini. Mungkin kadang ada rasa sensitivitas seperti itu, dan impiannya sih dunia ini pengen semua orang tuh bahagia kalau saya. Betul. Saya punya lagu untuk yang pas banget buat Mas Burhan. Wow, luar Dengerin biasa. Track yang keempat, judulnya Harmoni Dunia. Harmoni Dunia. Jadi itu sebenarnya menceritakan tentang, dunia ini, saya nggak bisa swearing di sini ya. Oh ya, anyway, dunia ini kan ya banyak kepahitan ya. Betul. Seperti perang yang terjadi, genocide and everything gitu. Tapi intinya tuh benar kata Mas Burhan, sebenarnya kita tuh simple kok, yang kita perlukan tuh kedamaian, inner peace, sehingga kita merasa bahagia. Betul. Gitu. Harta, kekuasaan, love, segalanya itu tuh sebenarnya pelengkap ya. Pelengkap, betul. Ya, dan kan masing-masing manusia mempunyai beda-beda pengertian. Gitu. Cuman dan di Harmoni Dunia sebenarnya ada kami memasukkan sedikit unsur Jawa di situ. Unsur Jawa. Karena saya ada blood Jawa juga. Jawa. Di situ bilangnya, nih mohon maaf kalau salah-salah, nanti takutnya ditegur sama leluhur. Cuma Oke. bilangnya raksanen sesantingin jagat, aku mung pengen urip mukti. Urip mukti, oke. Yang artinya itu adalah saya sebagai insan dunia pengen sekali kedamaian di dunia, karena saya pengen hidup bahagia. Betul. Oke. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi jangan lupa. Oke, mungkin dari Om sendiri, Om, apa sih? Karena saya yakin sih dari Om sendiri pun banyak hal yang mungkin pengen diutarakan. Sakti luar Tapi biasa. tadi semua sudah sama kalian bertiga tuh sudah dijawab semua. Iya. Dan Tetap harus ada tambahan. ada tambahan satu kalimat aja. Oke, Om. Iya, ditungguin. Apa tuh? Jangan lupa nikmatin, jalanin proses apapun. Harus mau berproses. Iya, dinikmatin, hindari gesekan. Oke. Nah, mungkin dari Om tadi udah ya. Jadi jalanin dan nikmatin proses apapun, hindari gesekan ya Om. Yeah. Karena ya di sanalah akan terbentuk suatu keharmonisan gitu. Yeah. Dan karena setiap manusia tuh punya ego ya. Yeah. Punya emosi. Dan kenapa sih harus punya emosi ya manusia? Tapi nggak apa-apa. Untuk hidup itu untuk hidup. Untuk hidup ya. Untuk hidup. Iya, emang asal diolah dengan baik pada porsinya. Itu, betul. Karena saya sih merasakan saat ini tuh emang kondisi dunia sekarang itu tuh menimbulkan pribadi saya kekhawatiran dengan apa yang akan terjadi gitu. Yang mungkin sama dirasakan juga sama akhir zaman ya Kang ya. Bahkan masalah duniawi pun kadang kita saya sendiri kadang lupa gitu, udah malas nih ngurusin masalah dunia gitu, meskipun sejauh ini saya belum menjadi seorang orang yang sukses gitu, tapi cenderung lebih memikirkan kita tuh
keadaan nantinya seperti apa gitu, lebih seperti itu. Nah, ini menjadi poin penting dan saya sangat berterima kasih sekali bertemu dengan Kak Azora, Kania, Om Anov gitu. Ini menjadi sebuah pengalaman yang mungkin buat saya pengalaman yang sangat luar biasa. Di samping dari sisi musisinya, dari sisi karya-karyanya, tapi secara personalnya pun beliau-beliau ini adalah personal yang bukan personal luar sembarangan ya. Oke, Kak Azora, Kania, Om Anop, sebelum kita tutup acara podcast Musik Sore kita kali ini, mungkin ada kata-kata penutup dari Om, dari Kania atau dari Kak Azora untuk memotivasi teman-teman musik sore yang saat ini lagi nonton nih. Dari siapa dulu? Kak Om Anop dulu. Semangat dan selalu bahagia. Semua pasti bisa bahagia. Wis. Dari dalam ya. Jangan lihat keluar. Ya, oke. Itu ya. Semua pasti bisa bahagia. Dari Kania. Jangan takut gagal, pantang menyerah, dan konsisten. Konsisten. Oke, dari Kania, jangan takut gagal, pantang menyerah, konsisten. Ini paling spesial nih, Kak Azora nih. Kak Azora nih, coba kita ya. Hidup itu adalah suatu proses. Betul. Enjoy the ride. Oke. Make mistakes. Karena tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Ya kan? Cuman kita juga harus selalu, yang paling penting adalah grateful dan acceptance. Oke. Jadi ketika ada sesuatu ya kita mencoba untuk menerima dan grateful. Grateful. What is grateful? Ya, bersyukur. 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 Okay. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Intinya poinnya kita harus selalu bersyukur ya. Oke. Terima kasih para bintang tamu semuanya, Om Anov, Kania, Kak Azora. Mudah-mudahan next kita bisa ngobrol lagi secara langsung ya. Dan ini gak kerasa ya waktunya kalau kita asik ngobrol, dan kayaknya chemistry kita udah kebangun nih. Saya juga jadi ikutan nyaman nih ngobrol di sini nih. Makanya ajakin ke band aja gimana? Semesta ya, karena ini jalan semesta ya. Karena kalau ini poin dari saya sih, mungkin tanpa peran dari semesta kita tidak bisa berkumpul di sini, dan semesta itu udah sangat apik mengatur kita semua untuk bisa saling ketemu, saling berhubungan, saling bersinergi, dan itu mungkin memang rahasia, tapi rahasia itu kita bisa menelaahnya bahwa ini emang sudah jalannya kita untuk bisa bersilaturahmi. Oke, terima kasih. Saya Burhanuddin Hans di podcastnya Musik Sore. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Thank you. Thank you.